Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sri Fitriawati dengan NPM 2113052018. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Angkatan 21 dari Universitas Lampung. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah praktik konseling individu. Oke, selamat menyaksikan. Halo, sebelum lanjut ke video selanjutnya, di sini saya menggunakan teknik Klein Center. Nah, apa sih Klein Center? Berikut. Selanjutnya ada RPL. Nah, RPL-nya itu sebagai berikut. Oke semuanya, terima kasih. Selamat menyaksikan praktik konseling individu dengan teknik Klein Center.
Halo Ibu, Assalamualaikum. Ibu sudah di kampus belum? Oh, sedang menuju kampus. Oke, ini aku juga baru selesai kelas nih Bu. Oh iya, kita langsung ke menunggu Ibu ya Bu keluar. Oke, nanti aku kesana ya Bu. Ibu, terima kasih ya Bu sebelumnya. Assalamualaikum Bu. Semoga yang bisa sini aku bisa membantu mengerjakan masalah. Iya. Waalaikumsalam. Dengan Ananda Cika ya? Iya. Maaf ya, jadi sore banget ya. Gara-gara ada kegiatan. Ya, yuk mari duduk. Anda silakan duduk ya. Jangan takut ya. Silakan duduk. Habis kelas ya tadi? Oh ya sudah, ini diminum dulu. Pasti haus kan ya, habis belajar langsung terwananya. Saya minum ya Bu? Iya, silakan. Gimana tadi belajarnya? Lancar? Lancar sih Bu, capek. Oh, hari ini full? Iya Bu, dari pagi. Tadi terakhir ini mata kuliah apa? Tadi ini terakhir BK kelompok sih. Oh, BK kelompok ya. Oke, tadi kuliahnya lancar kan ya? Iya Bu. Hari ini moodnya bagus? Enggak Bu, Kenapa? capek Bu, males saya. Oh, males. Biasanya kalau ketemu temen biasanya termotivasi loh gitu untuk belajar. Enggak juga sih Bu. Enggak Nah, ya? kadang ada temen tuh yang ini sesat juga sih Bu. Oh, ngajak bolos ya kadang. Tidak mengerjakan tugas, terus mepet deadline gitu. Oh, emang seringan sih kalau mepet Iya. deadline. Oke. Sebelumnya Ananda sudah kenal Ibu? Sudah tahu, sudah kenal, tapi belum kenal lebih dalam gitu Bu, belum tahu lebih dalam. Oke, Bu perkenalkan diri ulang ya biar kayak lebih akrab Iya, aja iya, kita Ibu, ya. gitu. Oke, santai ya, jangan tegang aja. Gak usah takut sama Ibu karena kita udah bukan kayak di kelas lagi, kita udah kayak di rumah jadi kayak santai. Oke, perkenalkan nama Ibu Sri Fitriawati. Ananda Cika bisa memanggil Ibu dengan Ibu Sri ya. Oke Bu, baik. Ananda Cika namanya Cika apa? Nah, saya Cika Utami Azhara Ibu, Dari prodi mana nih? prodi BK Ibu. Oh, prodi BK. Tapi belum ketemu Ibu ya? Oh, baru ini Ibu. Iya. Jadi Ananda kesini nih atas rekomendasi temen atau keinginan Ananda sendiri? Sebenarnya rekomendasi sendiri sih Ibu, dari saya sendiri melakukan konseling Ibu sama Ibu. Oke. Ananda sekarang udah semester berapa sih? Semester 4 Bu, bentar lagi semester 5 nih. Oh, semester 5 terus KKN ya? Ya, benar Ibu. Iya. Harus belajar yang giat. Tugas-tugas harus dikerjakan. Oke. Jadi Ananda kesini atas keinginan Ananda sendiri. Iya, betul Ibu. Ananda kalau misalnya kan dari kampus ke sini biasanya ngojek atau motor atau jalan kaki nih? Nah, kebetulan naik motor sih Bu, karena rumah saya juga di sini. Rumah Ananda di mana? Jauh dari ke sini ke Nah, kampus? lumayan sih Bu, 30 menit, bisa setengah jam. Berarti Ananda berangkatnya tuh kayak jam 7 ya? Bisa lebih awal Bu. Setengah 7? Iya, karena kan jauh setengah jam tuh ya Bu ya, takut buru-buru gitu kan Bu, bahaya jalan. Oke. Pokoknya harus selalu menjaga keselamatan ya. Ananda selalu menggunakan helm kan ya? Iya Ibu. Iya, harus pakai jaket biar nggak masuk angin. Pasti kadang tuh hujan, membawa jas hujan ya. Iya betul Ibu. Biasanya kalau misalnya pakai motor itu bareng temen atau sendirian? Oh, kadang bareng teman, kadang sendiri sih Bu. Oh, kadang sambil lewat gitu ada temen gitu Iya, ya? kebetulan kan Diampiri. kebetulan kan searah gitu. Jadi nebeng dong katanya kayak gitu. Oh iya, tapi lebih seru kalau berdua ya. Iya. Kayak merasa lebih aman gitu nggak sih? Iya,
ada temen ngobrol juga nih Bu. Jadi Iya. tidak kesepian waktu sampai kampus gitu kan. Iya, tidak bengong ya di motor. Oke, Ananda sebelumnya tahu nggak sih apa itu bimbingan dan konseling? Sudah tahu sih Bu, tapi belum tahu jelas sih Bu. Oh iya, baru semester 4 biasanya sudah mempelajari ya, udah agak lumayan jauh ya mempelajari Iya. tentang konseling. Bimbingan konseling itu sebuah bantuan yang diberikan dari konselor kepada konselingnya untuk memecahkan suatu permasalahan atau untuk pengembangan diri siswanya. Lalu di dalam konseling juga terdapat asas-asas ya. Nah, dari asas-asas itu Ibu sebutkan ya. Oke, ada asas kerahasiaan. Jadi, Ananda Cika tidak perlu takut menceritakan segala permasalahan Ananda tanpa harus dihantui rasa ketakutan atau didengar oleh orang lain, karena yang tahu hanya Ibu dan tidak akan keluar dari ruangan ini permasalahan tersebut. Nah, lalu asas kesukarelaan. Nah, Ananda Cika menemui Ibu dengan sukarela, kata Ananda tadi. Iya begitu. Dengan atas keinginan Ananda sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Lalu ada asas keterbukaan. Nah, Ananda bisa menceritakan sedetail mungkin permasalahan Ananda, terbuka kepada Ibu tanpa harus ditutup-tutupi. Ananda tidak perlu takut ya. Oke, bagaimana Ananda? Sudah paham? Sudah Bu. Oke, pasti sudah paham. Iya. Kan di ini ya, di mata kuliah gitu kan udah ada yang dijelasin Iya, tentang betul. asas-asas segalanya gitu kan. Oke, selanjutnya Ananda kita akan melakukan konseling ini berapa menit ya? 45 menit atau 40 menit ya? Apakah Ananda bersedia? Bersedia Ibu. Oke, 40 sampai 45 menit ya. Iya Bu. Oke. Selanjutnya, kita setuju kita melakukan konseling. Nah, sebelum kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, ke tahap konselingnya, ada lagi nggak nih yang mau ditanyain? Mungkin sudah cukup sih Bu, karena saya sudah cukup jelas. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Iya, Bu. Kita ke tahap selanjutnya. Jadi, apa sih yang mengganggu pikiran Ananda sehingga Ananda datang menemui Ibu? Nah, saya ingin menceritakan permasalahan saya tentang IPK saya yang menurun Ibu. Oh, nilai Ananda yang prestasinya menurun ya tentang nilai IPK. Oke. Ananda biasanya kalau belajar tuh gimana sih? Nah, kalau belajar ini saya seringnya tuh malas-malasan Ibu. Oh, males-malesan. Ananda biasanya tuh kalau lagi males gitu ya. Biasanya Ananda ngelakuin apa sih kalau misalnya pada lagi ada tugas tuh, tapi Ananda lagi males posisinya. Terus Ananda di waktu males itu Ananda ngapain? Biasanya scroll TikTok sih Bu, kan biasa tuh anak muda tuh kan sampai lupa waktu Bu. Iya, terus selain itu Ananda misalnya nongkrong sama temen atau kemana gitu, jalan-jalan. Kalau nongkrong sih jarang Bu. Kalau main keluar gitu ngopi-ngopi jarang. Paling sih habis kelas, selesai kelas gitu ke kos teman gitu Ibu. Di kos teman. Oh, berarti Ananda walaupun misal di kos bersama teman itu Ananda nggak mengerjakan tugas gitu, nggak, teman Ananda nggak mempengaruhi untuk mengerjakan tugas gitu? Enggak sih Bu, karena juga teman saya tuh malas-malasan juga. Oh, satu Bu. frekuensi. Iya. Oke. Jadi saya ikut ke bawah juga, lebih males Bu. Oke, Ananda berarti kurangnya motivasi belajar, makanya IPK Ananda menurun. Iya Bu, begitu. Apa semester ini berat banget? Berat Ibu, karena kan semakin kesini itu kan mata kuliahnya itu kan memang sedikit, tapi kayak SKS-nya itu banyak Bu, jadi capek banget rasanya. Oh, tugasnya banyak. Iya. Ananda pernah nggak sih kayak biar kayak termotivasi belajar itu Ananda ada nggak buat planning gitu? Oh, ini harus dikerjakan ini gitu. Waktu-waktunya gitu. Kalau waktu sih kayaknya pernah sih Bu. Tapi nggak dijalankan dengan bagus. Iya, mungkin aja kalau mengatur waktu itu kan kalau misalnya ada tugas gitu
mengatur waktu sih mengatur, cuman kayak malesnya itu loh Bu, jadi kayak mepet deadline gitu, mengumpulkan tugasnya gitu. Oh, pernah lewat deadline? Pernah Bu. Oke, berarti Ananda harus tegas terhadap diri Ananda. Ananda harus membuat planning. Oh, misal nih deadline tugas saya ini sekitar hari Rabu gitu. Jadi Ananda kalau misalnya nih lagi nganggur gitu, oh daripada saya scroll TikTok, saya mengerjakan tugas dulu. Jadi biasanya kan suka telat tuh. Biasanya Ananda ada nggak sih kayak pas udah ngeliat tuh, biasanya Ananda ngumpulnya tuh secara online atau gimana sih? Kadang ada yang online, kadang juga ada yang offline sih Bu. Suruh mengumpulkan di ruangan dosen gitu kalau yang offline. Kalau yang online itu melalui Vclass aja Bu, aplikasi online gitu. Oh, kalau di aplikasi online itu biasanya tuh ada ini ya, kayak tenggatnya gitu, kayak warna merah gitu nggak? Iya Bu, kalau telat. Oke, berarti Ananda ada nggak sih kayak ya ampun telat gitu, kayak penyesalan di dalam diri kayak gitu? Ada sih Bu, yang telat yang merah gitu beberapa. Biasanya Ananda kalau telat gitu berapa lama sih? Mungkin paling lama itu 2 hari atau 3 hari sih. Oke, kalau misalnya udah telat tuh gitu ya, Ananda pernah nggak kayak ya ampun telat, besok jangan lagi deh kalau ada tugas gitu, kayak ada nggak sih kayak rasa takut nanti oh nilai saya kecil nih, IPK saya gitu berpengaruh gitu? Ada sih Bu, saya tuh menyesal juga sih Bu karena menunda-nunda waktu gitu, menunda-nunda mengerjakan tugas gitu. Biasanya tuh Ananda selain kayak malas gitu ya mengerjakan tugas makanya terlambat, itu biasanya karena hal apa sih? Karena ada kegiatan lain di luar kuliah Bu, seperti kayak membantu saudara saya yang sunatan, kegiatan keluarga gitu. Oh, yang waktu telat itu ada saudara yang lagi hajatan Iya. ya. Terus selain misalkan nggak mungkin kan ya ini ada saudara hajatan terus. Nah selain itu apa sih? Ananda Ya. biasanya telat tuh? Ya karena malas itu sih. Oh, karena malas. Titik permasalahannya di malas aja sih Bu sebenarnya. Oh, selain malas itu kadang tuh kayak ada gangguan, kayak ada urusan penting gitu Iya. ya. Ananda waktu misalnya di luar jam mata kuliah kan bisa tuh ya mengerjakan tugas tadi, tetapi Ananda ada nggak sih ikut kayak UKM gitu, kayak kegiatan sosial gitu? Kegiatan di luar? Iya, di luar kampus ya. Nggak ada sih Bu. Nggak ada, berarti Ananda kayak cuman permasalahannya tuh kayak cuman malas belajar jadi makanya telat gitu ya? Iya betul gitu. Tapi kadang tuh jadi alasan juga keluarga tadi ya? Iya. Oke Bu, paham. Nah, saat Ananda telat mengumpulkan tugas, apakah teman Ananda sudah telat juga? Atau gimana nih? Iyalah Bu, telat Bu. Oh, jadi kalau Ananda mengerjakan, dia juga mengerjakan atau gimana? Kalau saya mengerjakan, ya dia juga mengerjakan, tetapi kayak saya duluan, terus nanti saya bilang nih, ayo ngumpul gitu, baru nanti dikerjakan. Oh, baru mengerjakan ya. Biasanya tuh ada nggak sih kayak, kan kalian berapa sih yang kalau misalnya kemana-mana gitu? Oh, kayak geng gitu ya? Iya, biasanya tuh kayak ada sih di kampus itu ibu ngeliat ya kayak, oh ini satu circle nih gitu. Saya cuman berlima lah mungkin, ya, 5 orang. Oh, berlima gitu. Kalian tuh misalnya habis kelas ya gitu kan, nggak jarang ya nongkrong, jadi langsung ke kos. Nah di kos itu ada nggak sih kayak dari 5 orang itu kayak ayo sih mengerjakan tugas gitu, kayak ada nggak sih dia di antara 5 itu yang kayak mengajak gitu? Ada sih Bu, cuman kan satu orang itu kan kita berlima tuh, satu orang yang mengajarkan kebaikan, karena kan yang lainnya juga malas, jadi kayak dia juga ya udahlah malas juga, ikutan malas juga gitu Bu, terkena dampak kayak malas gitu. Oh gitu, berarti Ananda kayak selain kayak teman satu circle itu ada nggak sih Ananda kayak berteman gitu dengan teman sekelas gitu, tapi tidak terlalu lengkap, tapi kayak sering gitu nanya, oh tugas udah belum sih, biar kayak cepet, biar kayak ngerjain tugas tuh kayak lebih bersemangat gitu. Kalau yang tidak terlalu akrab ya, Iya. waktu itu saya pernah sih Bu, tapi kayak dari diri saya tuh memang sudah malas sih Bu, karena kayak capek gitu loh Bu. Kadang ada kegiatan di luar kampus yang saya bilang tadi tuh kayak hajatan gitu Bu.
Selain itu, Ananda biasanya kalau di rumah gitu ya, emang jarang belajar? Jarang sih Bu. Pernah nggak sih ditegur kayak sama orang tua kayak, kok kamu nggak belajar, atau ditanyain, kamu hari ini udah belajar belum gitu, atau kamu UAS kapan sih, UTS kapan sih, ujian kapan gitu, kok nggak pernah ibu ngeliat belajar gitu, ada nggak? Ada Ibu, pernah nanya kayak begitu. Tapi Pernah sih Bu, waktu itu orang tua saya menanyakan seperti itu, tetapi karena rasa malu saya ini ya Bu, jadi kayak nanti belajarnya kayak gitu Bu. Saya jawabnya iya nanti belajar kok kayak gitu. oke, berarti emang dari diri Ananda memang kurang menyukai belajar ya. Oke, Ananda ada nggak sih kayak misal nih gara-gara telat itu dimarahi dosen atau gimana gitu? Sejauh ini belum sih Bu. Tapi dari Ananda tadi, dari awal bercerita tadi, Ananda kan tentang bermasalah dengan IPK ya. IPK Ananda turun, prestasi Ananda juga turun. Nah, apa sih kayak penyebab dari intinya itu, kayak misal nih dari selain malas belajar, atau ada pengaruh nih dari kayak karena saya habis diputuskan, atau saya karena kurang ada yang nyemangatin gitu? Ya kalau kurang ada yang menyemangatin, iya sih Bu, karena kan kayak anak muda gitu kan, biasanya kan yang disemangatin itu dari pacarnya. Iya. Jadi kan makin semangat tuh mereka belajarnya kayak gitu. Kalau saya kan kayak merasa sendiri, belajarnya kayak malas-malasan gitu. Oh, jadi kurang kayak support gitu. Iya. Dari selain kayak dari pasangan, kayak dari keluarga udah mendukung ya, tapi dari sisi teman, karena kan kita kalau di dunia perkuliahan ini kan kayak lebih akrab dengan teman, jadi kayak kurang support juga dari teman-teman karena teman-temannya juga males. Iya Bu, jadi berpengaruh gitu. Oke, jadi Ananda kalau misal nih dari kan IPK Ananda dari semester 1 ke semester 2 itu naik tetap gede kan dari awal kan. Nah, terus dari 2 ke 3 turun apa naik? Turun dari 3 ke 4 ini? Turun juga Bu, tapi turunnya tuh kayak enggak turun banget gitu, enggak, cuman beda berapa gitu dari semester sebelumnya. Oh, tapi itu ya berpengaruh ya. Iya. Itu mungkin dari kayak Ananda selalu menunda-nunda tugas tadi deh, kayak misalnya kan kalau di V-Class kan terlihat gitu ya, apa kalau terlambat itu kan merah dia, jadi kayak terlihat dari dosen. Tapi kalau misalnya secara langsung tadi pasti Ananda langsung cepat ya mengerjakannya. Kalau yang offline ya Bu? Iya. Iya Bu, benar. Karena kan kayak dosennya itu menunggu Bu, ngasih waktu juga kan. Kalau telat gitu dosennya kan pasti udah pulang gitu Bu, karena kan saya cepet-cepet jadi. Oke, dari permasalahan yang sudah Ananda ceritakan kepada ibu, yang sudah kita bahas tadi, lalu apa sih kendala-kendalanya sudah Ananda ceritakan ya, mulai dari kadang ada urusan keluarga gitu, ada hajatan atau ada kegiatan lain atau ada mengantar ibu ya, pokoknya urusan di rumah gitu. Nah, selain itu juga Ananda kurangnya support dari kawan-kawan juga kan ya, karena di circle Ananda ini kan apa kurangnya kayak semangat untuk belajar, lalu dari pasangan juga tidak karena Ananda merasa sendiri, lalu dari kedua orang tua kayak nanya-nanya itu jarang-jarang ya kan? Oke, nah dari permasalahan itu ibu memutuskan untuk menggunakan Client Center. Nah, di mana Client Center ini Ananda sudah tahu pasti, tapi ibu akan menjelaskan lagi ya. Iya Bu. Oke, mengapa ibu akan menggunakan Client Center? Karena ibu akan mengarahkan Ananda ke hal yang positif, biar Ananda dapat memecahkan dari permasalahan Ananda, yaitu kurangnya motivasi belajar, lalu mempengaruhi nilai IPK Ananda karena selalu menurun terus ya, mengganggu prestasi Ananda. Nah, Ananda ada nggak sih kayak hobi gitu, atau apa sih yang Ananda suka gitu? Kalau hobi sih mungkin nyanyi gitu Bu, terus saya suka mendengarkan musik, nonton drakor gitu. Oh, berarti Ananda kayak selain lagi nggak sama teman-teman Ananda suka kayak nonton drakor atau
mendengarkan musik. Oke, Ananda suka musik apa sih? Kalau boleh tahu? Yang galau-galau gitu sih Bu. Oh, yang melo-melo gitu Iya. ya. Oke. Boleh juga tuh. Gimana sih kalau misalnya nih hobi Ananda itu kita ubah jadi kayak untuk motivasi belajar Ananda biar semangat. Boleh. Oke. Ananda udah tahu nggak sih? Atau Ananda pernah nggak sih kayak mencoba gitu ya teknik belajar suasana yang baru? Belum ya? Belum. Oke, boleh dicoba ya. Setelah dari konseling ini Ananda boleh mencoba. Ananda harus mencari Ananda kan kurang motivasi belajar. Ananda harus mencoba suasana belajar baru biar kayak lebih semangat aja, kayak lebih tergerak dari hati Ananda untuk belajar gitu, untuk supaya saya harus berubah, saya nggak boleh kayak gini-gini terus nih, kayak berpengaruh dengan IPK saya, kayak harus mikir orang tua saya udah mengeluarkan duit banyak nih untuk saya kuliah, masa saya harus kayak mengecewakan mereka, jadi kan kayak termotivasi gitu. Jadi Ananda bisa dari hobi Ananda itu Ananda ubah menjadi kayak untuk pendorong belajar Ananda. Oke baik Bu, mungkin setelah konseling ini saya menerapkan itu ya Bu. Ya kayak contohnya tuh Ananda bisa misal nih lagi ngerjain tugas, biasanya tugasnya bentuk apa sih? Kadang ngetik di Word gitu sih Bu, kadang ya makalah langsung gitu. Oke, sambil mengerjakan makalah itu bisa loh kayak biar kayak nggak merasa jenuh gitu ya, kayak sambil mendengarkan musik gitu, kayak sambil ngerjain itu sambil dengerin musik yang kita suka gitu kan, kayak menambah motivasi belajar tau Ananda itu tuh jenuh gitu kan. Nah dari rasa jenuh itu kan kayak mengurangi ini motivasi belajar kita, kayak males gitu, kayak bosen nggak sih gitu kan. Nah jadinya dari hobi Ananda tadi kan hobinya mendengarkan musik, nah Ananda bisa tuh kayak sambil dengerin musik terus ngerjain tugas. Nah kalau enggak Ananda kayak harus ada self rewardnya gitu, kayak saya harus habis mengerjakan tugas ini saya nanti bisa beli itu gitu, kayak self rewardnya, atau nanti saya bisa menonton drakor sepuasnya gitu. Nanti boleh dicoba. Ananda juga bisa kayak pokoknya harus pinter kita untuk memotivasi diri ya, memotivasi diri dari hobi mengubah menjadi kayak untuk membantu kita dalam pembelajaran. Oke baik. Iya, dari kayak mengubah suasana belajar itu kayak bisa membantu nanti nilai IPK Ananda siapa tahu membaik dari semester, belum terlambat kok, kan Ananda baru semester 4 ya? Iya Bu, betul. Nah dari semester 4 ini libur, terus masuk semester 5 Ananda bisa kejar tuh prestasi Ananda lagi ya. Terus IPK-nya bisa diperbaiki lagi, IPK-nya lebih naik lagi ya dari yang sebelumnya. Tapi itu harus tegas dulu dari dalam diri kita. Kita tuh harus tegas, saya ini mahasiswa, jadi kayak kewajiban saya emang belajar gitu. Jadi biar pasti belajar Ananda. Nah boleh dicoba nih, kan sekarang masih UAS ya? Bentar lagi sih Bu. Bentar lagi UAS. Oke, jadi Ananda harus bisa memotivasi diri, jangan lagi telat loh kalau UAS, bahaya. Iya. Ya. Jadi Ananda kalau misalnya nih temenan, boleh sih temenan tuh boleh, nggak ada kayak harus milih gitu, enggak. Tetapi kayak kalau misalnya untuk belajar kita harus bisa memilih teman. Kayak ini teman bisa nih ngarahin kita kayak biar kita termotivasi untuk belajar. Itu juga sangat berpengaruh loh. Jadi Ananda bukan ibu kayak kamu ganti temen, bukan, tapi kamu mencari teman yang kayak di kelas itu pasti kan ada yang rajin gitu kan. Nah Ananda boleh tuh kayak mendekatkan diri kayak berteman gitu, nanti tuh pasti terpengaruh kok biar Ananda belajar rajin, nanti bakal berpengaruh dengan IPK Ananda. Oke Bu, baik. Oke, apakah Ananda sudah mengerti sejauh ini? Sejauh ini sudah cukup mengerti sih Bu. Ananda sudah tahu apa yang akan Ananda lakukan? Sudah Bu. Oke, dari yang sudah kita lakukan sesi konseling ini, apa sih yang Ananda dapat simpulkan? Dari kesimpulan sesi konseling hari ini, mungkin pikiran saya sih sudah terbuka ya Bu. Saya kan seorang mahasiswa gitu kan, kewajibannya belajar.
harus lebih tegas lagi mengerjakan tugas, tidak lewat deadline gitu. Terus juga saya bisa menerapkan hobi-hobi saya seperti mendengarkan musik sewaktu saya mengerjakan tugas gitu. Terus juga bergaul ya Bu, bergaul dengan teman itu juga saya tidak harus dengan circle saya, bisa juga dengan yang teman sekelas yang lain begitu Bu, agar saya bisa semangat lagi belajar. Iya, agar Ananda itu supaya termotivasi gitu. Nanti kan kalau Ananda sudah menerapkan itu, bisa loh berpengaruh dengan prestasi Ananda. Kalau misalnya Ananda kayak bertemannya tuh dengan teman yang aktif di kelas gitu kan, pasti kan terpengaruh gitu di dalam diri Ananda. Oh iya, saya harus mengerjakan tugas, saya tidak bisa seperti ini gitu. Jadi nanti berpengaruh dengan IPK Ananda. Dengan Ananda belajar rajin, mengerjakan tugas tidak lewat deadline, tidak mepet deadline, itu tuh akan membantu menambah nilai Ananda nanti di IPK. Iya. Oke. Jangan lupa dicoba suasana baru belajarnya ya. Iya, dari yang sudah kita lakukan sesi konseling di atas, Ibu mohon maaf ya kalau misalnya Ibu ada salah kata gitu, kayak menyinggung hati Ananda sampai kayak Ibu ini gitu kayak tek gitu di hati, Ibu minta maaf ya. Iya. Oke. Nah, dari konseling yang sudah kita lalui, ada nggak sih Ananda yang ingin diceritakan lagi? Mungkin cukup sih Bu. Oke, Ananda bisa sih nanti kalau misalnya ya, sebelum libur kan belum puas ya. Nah nanti kalau misalnya Ananda gitu butuh ibu lagi, ingin melakukan konseling lagi, terus ada permasalahan lain gitu, Ananda bisa kok itu datang menemui ibu lewat chat kayak tadi kan, Ananda ngechat ibu. Untuk pokoknya kalau ibu tidak ada kegiatan ya ibu mau aja. Oke Bu, nanti saya akan menghubungi Ibu lagi jika masih ada yang saya sampaikan. Tapi kalau misalnya Ananda kayak ada lagi yang mengganggu pikiran kayak, oh iya saya tadi lupa loh menanyakan dengan Ibu Sri tentang apa-apa gitu ya, nanti Ananda bisa kok lewat chat. Lewat chat saja ya Bu? Iya, nanti Ananda bisa kok lewat chat. Kalau misalnya Ibu tidak bisa ditemui, Ananda bisa kok lewat chat. Oke Bu, baik. Iya. Oke, dari sesi konseling ini apakah sudah kita cukupkan saja? Mungkin sudah cukup sampai di sini saja Bu. Iya, lagian udah sore juga ya Kak. Sudah mau hujan. Nanti pulangnya sendiri Bu kalau pulang. Oke. Pokoknya hati-hati karena udah sore. Terus kalau misalnya hujan, bawa jas hujan bawa. Oke. Jangan lupa pakai helm, jaketnya juga dipakai, jangan ngebut-ngebut, jangan melanggar peraturan. Iya Bu. Ya udah, Ibu juga sebentar lagi mau pulang nih. Iya Bu, baik. Ya. Baik, setelah melakukan sesi konseling ini, Ibu harap Ananda Cika berkenan menerima masukan arahan positif dari Ibu tadi ya. Iya Bu. Oke, kita tutup saja ya ke sesi konseling pada sore ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, tadi minum dulu Ananda. Iya benar. Biar nggak haus nanti di perjalanan. Iya. Kan mau perjalanan jauh. Iya, 30 menit. Terima kasih ya Bu.